Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, nomor induk mahasiswa 1904-3117. Saya berasal dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari beberapa pertanyaan di buku Sistem Informasi Manajemen. Nah, di buku yang pertama itu diambil dari buku Loudon. Jadi, di sini ada soal yang pertama, identify the management or organization and technology factor affecting adoption of internal corporate social networks. Jadi di sini kita disuruh identifikasi manajemen, organisasi, dan faktor teknologi yang mempengaruhi adopsi jaringan sosial internal perusahaan. Nah, jadi faktor-faktor yang menghambat adopsi itu yaitu faktor-faktor yang bertanggung jawab untuk menghambat adopsi jaringan sosial internal perusahaan yang dianggap sebagai manajemen, organisasi, dan teknologi. Nah, untuk faktor manajemen, ketika kita mempertimbangkan faktor manajemen, alasan-alasan yang bertanggung jawab untuk menghambat adopsi jaringan sosial internal perusahaan yaitu sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di situ seperti yang pertama, karyawan yang terbiasa berkolaborasi dan menjalankan bisnis dengan cara yang lebih tradisional membutuhkan motivasi untuk menggunakan perangkat lunak sosial. Yang kedua, sebagian besar organisasi belum siap memberikan motivasi kepada karyawan. Dan begitu juga alasan yang ketiga dan keempat. Nah, untuk faktor organisasi itu ketika kita mempertimbangkan faktor organisasi, alasan-alasan yang bertanggung jawab untuk menghambat adopsi jaringan sosial internal perusahaan adalah sebagai berikut. Seperti organisasi yang mencoba memasang jaringan sosial internal, menemukan bahwa proses mengatasi ketidakaktifan organisasi dengan cara bisnis tertentu sangat sulit. Nah, alasan yang selanjutnya, karena survei yang berbeda, banyak organisasi berpikir bahwa sistem jaringan sosial perusahaan tidak membantu untuk berkolaborasi dengan perusahaan. Untuk yang alasan yang ketiga, banyak survei mengungkapkan bahwa jaringan sosial internal tidak lebih berdampak pada retensi karyawan, kecepatan pengambilan keputusan, atau penghentian rapat. Sedangkan untuk faktor yang ketiga itu faktor teknologi. Nah, ketika mempertimbangkan faktor teknologi, alasan yang bertanggung jawab untuk menghambat adopsi jaringan sosial internal perusahaan adalah sebagai berikut. Dalam adopsi teknologi jaringan sosial, keuntungan seperti kemudahan penggunaan dan peningkatan efisiensi kerja lebih penting daripada tekanan teman sebaya. Begitu juga dengan alasan-alasan yang selanjutnya yang bisa dilihat di PDF. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu dari buku Loudon, yaitu compare the experience implementing internal social networks of the organization described in this case. Why were some successful? What role did management play in this process? Nah, jadi di sini kita disuruh membandingkan pengalaman penerapan jaringan sosial internal organisasi yang dijelaskan dalam kasus di buku Loudon ini. Mengapa beberapa yang ada yang berhasil? Nah, kalau berhasil itu peran apa yang dimainkan manajemen dalam proses ini? Nah, jadi menurut saya dari kasus tersebut, Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard NASA adalah contoh yang gagal mengimplementasikan jejaring sosial internal. Mereka membuat jaringan sosial perusahaan yang dibuat khusus yang disebut Facebook. Dan itu tidak membantu tim kecil berkolaborasi tanpa mengirim email ke grup yang lebih besar. Nah, Facebook menyertakan profil pengguna, ruang kerja grup seperti wiki, forum, diskusi, berbagi file, dan pembuatan grup. Namun, Facebook ini gagal karena tidak cukup fokus pada orang dan jaringan tidak mempertimbangkan budaya dan politik organisasi. Nah, karyawan tidak mengerti dan tidak menyadari bagaimana jaringan akan membantu mereka melakukan pekerjaan mereka. Sedangkan Red Robin lah yang berhasil mengimplementasikan jejaring sosial internal karena Red Robin ini adalah rantai dengan 355 restoran, sekitar 20.000 karyawan bekerja di dalamnya. Nah, mereka di sini menggunakan jejaring sosial untuk memberi karyawan garis depan mereka yang berinteraksi dengan pelanggan suara yang lebih besar di perusahaan. Karena CEO perusahaan percaya bahwa melibatkan karyawan akan meningkatkan loyalitas karyawan dan memberi mereka motivasi untuk bekerja. Jadi, Red Robin di sini mempertimbangkan komentar karyawan dan selalu meningkatkan perusahaan sesuai dengan itu.
Nah, Red Robin memutuskan untuk mencoba Yammer yang merupakan platform bagi orang-orang untuk membuat percakapan, melakukan pembaruan status, mengunggah dan berbagi file, serta menyiapkan grup kerja untuk tim proyek kecil seperti Facebook. Nah, hal ini memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi dengan manajemen tinggi dan menerima umpan balik segera. Nah, jadi di sini peran manajemen itu harus jelas tentang apa yang dibutuhkan oleh karyawan, karena mereka adalah aset terpenting bagi perusahaan. Karena mereka lah yang bekerja dan membawa perusahaan menuju tujuannya. Nah, komentar dan perasaan karyawan harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagus apapun jaringan dan revolusi, jika tidak menarik bagi karyawan, tidak akan sukses. Nah, untuk soal yang selanjutnya, yaitu 2-15, soal yang ketiga, should all companies implement internal enterprise social networks? Why or why not? Jadi, haruskah semua perusahaan menerapkan jaringan internal perusahaan? Mengapa iya atau mengapa tidak? Nah, jadi di sini menurut saya iya. Jadi semua perusahaan harus menerapkan jaringan sosial internal perusahaan. Nah, di jaring sosial internal sebenarnya adalah alat yang sangat berguna bagi perusahaan untuk mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan produktivitas. Orang-orang di perusahaan dapat dengan mudah berbagi dokumen dan informasi secara online dan berkomunikasi melalui platform ini. Dan ini membantu menghemat waktu dan juga energi dibandingkan dengan cara tradisional, yaitu dengan mengirimkan hard copy dokumen secara manual dan menggunakan panggilan telepon yang akan memakan biaya. Nah, di sini perusahaan harus memberikan insentif untuk mendorong karyawan mengadopsi sistem baru. Saya percaya di sini bahwa jika karyawan jelas tentang manfaat apa yang akan mereka terima atau feedback dengan adanya sistem baru, mereka akan lebih bersedia menerima perubahan. Nah, itu tadi soal-soal dari buku Loudon. Selanjutnya kita ada soal dari buku Balzan bab 1. Soal yang pertama yaitu explain management information system and the role it plays in a company and global business. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana sistem manajemen informasi sistem dan perannya dalam perusahaan dan bisnis global. Nah, sistem informasi manajemen ini adalah fungsi bisnis seperti akuntansi dan sumber daya manusia. Nah, karena di sini memindahkan informasi tentang orang, produk, dan proses di seluruh perusahaan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Nah, sistem informasi manajemen ini menggabungkan pemikiran sistem untuk membantu perusahaan beroperasi secara lintas fungsi. Ini adalah alat yang paling berharga ketika memanfaatkan bakat orang-orang yang tahu bagaimana menggunakan dan mengelolanya secara efektif. Untuk soal yang kedua, yaitu why is it important for a business major to understand management information system? Jadi pertanyaannya itu mengapa penting bagi jurusan bisnis untuk memahami manajemen information system? Nah, jadi manajemen informasi sistem ini adalah peluang besar bisnis pada titik tertentu. Kita atau seorang bisnismen akan berada dalam posisi di mana kita perlu membuat keputusan untuk perusahaan, mungkin perusahaan sendiri, dan sistem informasi manajemen ada untuk membantu dalam membuat keputusan berdasarkan data. Nah, yang merupakan keputusan terbaik untuk dibuat. Jadi, manajemen informasi sistem ini sangat penting untuk dipelajari di bagian jurusan bisnis. Selanjutnya, ini ada soal dari buku Rainer bab 1. Untuk soal yang pertama, yaitu describe other potential impact of IT on societies as a whole. Jadi di sini kita akan menjelaskan dampak potensial IT lainnya pada masyarakat secara keseluruhan. Nah, dampak potensial IT yang terjadi pada masyarakat yaitu terjadinya revolusi dalam komputasi dan komunikasi. IT di sini akan membuat semakin banyak orang untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan bersaing. Salah satu dampak terpenting dari kemajuan teknologi informasi adalah e-commerce melalui internet, cara baru berbisnis. Jadi hanya dalam beberapa tahun itu dapat secara radikal mengubah kegiatan ekonomi dan lingkungan sosial. Ini sudah mempengaruhi sektor-sektor besar seperti telekomunikasi, keuangan, dan retail, dan memiliki potensi untuk berkembang ke bidang-bidang yang lainnya seperti pendidikan dan layanan medis. Nah, kalau itu sudah terjadi,
Ini berarti penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang mulus dan baik di sepanjang rantai nilai bisnis elektronik itu sudah secara keseluruhan. Nah, untuk soal selanjutnya, yaitu what are the major reasons why it is important for employees in a functional area to become familiar with IT? Jadi, apa alasan utama mengapa penting bagi karyawan di semua area fungsional untuk mengenal IT? Nah, alasan utama mengapa penting bagian karyawan di semua area fungsional untuk mengenal IT itu adalah bahwa organisasi tidak dapat beroperasi tanpa teknologi informasi. Nah, jadi betapa pentingnya teknologi informasi ini bagi sebuah perusahaan. Jadi untuk alasan ini, setiap manajer dan anggota staf profesional harus belajar tentang IT dengan bidang spesialisasinya serta di seluruh organisasi dan di antara organisasi. Jadi sistem IT ini merupakan bagian integral dari setiap area fungsional organisasi. Di bidang keuangan dan akuntansi, misalnya manajer menggunakan sistem IT untuk meramalkan pendapatan dan aktivitas bisnis, untuk menentukan sumber dan penggunaan dana terbaik, dan untuk melakukan audit untuk memastikan bahwa organisasi secara fundamental sehat dan semua laporan dan dokumen keuangan akurat. Nah, untuk soal yang terakhir dari buku Rainer, yaitu given that information technology is impacting every industry, what does this mean for a company's employees? Provide specific example for support your answer. Untuk mengingat bahwa teknologi informasi berdampak pada setiap industri, apa maknanya bagi seorang karyawan perusahaan? Jadi di sana juga kita disuruh untuk berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Nah, di sini teknologi informasi itu akan mendukung proses dalam sebuah industri atau perusahaan agar menjadi lebih efisien dan efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, penerapan teknologi sangat diperlukan sebagai alat bantu agar industri atau perusahaan dapat berkembang dan maju. Untuk meningkatkan kinerja sebuah industri, karyawan harus berperan penting karena diharapkan untuk mendapatkan kriteria performansi yang mencapai target, di atas target, juga kriteria kinerja yang luar biasa dan kompetensi yang baik, bahkan sangat baik. Nah, karyawan di sini dituntut untuk antusias dengan kesadaran individu untuk memahami teknologi informasi agar dapat meningkatkan kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, serta kemandirian atas pekerjaan yang ada. Nah, alasan utama mengapa penting bagi karyawan semua area fungsional untuk mengenal IT itu, seperti tadi, bahwa organisasi itu atau organisasi atau perusahaan itu tidak dapat beroperasi tanpa teknologi informasi. Nah, untuk contoh spesifiknya, misalkan di sini ada karyawan hotel Nado, dia mempersiapkan bahwa mereka percaya penggunaan teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan pekerjaan. Persepsi karyawan ini berkaitan dengan kegunaan teknologi informasi, kemudian penggunaan teknologi informasi, sikap terhadap teknologi informasi, niat untuk menggunakan teknologi informasi, dan perilaku penggunaan teknologi informasi tersebut. Nah, di sini mereka memanfaatkan IT dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Dengan menggunakan IT itu, sehingga dapat meningkatkan kemajuan dan mencapai tujuan hotel, karena dengan karyawan tersebut dan hotel tersebut menggunakan teknologi informasi yang sangat mendukung pelaksanaan tugas karyawan agar lebih efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan yang baik bagi perusahaan atau hotel tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.